Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Amsal 25 ayat 12. Semoga kita selalu menghargai nilai sahabat sejati. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-14 di dalam serial pembahasan Kitab Galatia dengan tema Sahabat Sejati dan Sahabat Palsu. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Galatia 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Bahkan saya berani berkata, dulu kalian mungkin rela mencungkil matamu dan memberikannya untuk saya, seandainya bisa. Tetapi sekarang, jangan-jangan kalian menganggap saya musuh karena ajaran benar yang saya tuliskan kepadamu ini. Guru-guru palsu berusaha keras mempengaruhi kalian untuk berpihak pada mereka. Tetapi itu bukan hal baik karena mereka tidak tulus. Mereka ingin menjauhkan kalian dari kami supaya kalian hanya bersemangat mengikuti mereka saja. Memang saya senang kalau kalian bersemangat, tetapi semangatmu haruslah tentang hal yang baik dan jangan hanya waktu saya hadir. Anak-anakku yang terkasih, saya sangat mengkhawatirkan kalian sampai hati saya tertekan seperti derita seorang ibu yang kesakitan melahirkan anaknya. Saya sangat terbeban karena kalian belum dewasa dalam hal bersatu dengan Kristus. Itu sebabnya saya sangat rindu bertemu kalian lagi. Kalau kita bisa berbicara, saya akan tahu apakah kalian masih mengikuti ajaran sesat itu atau tidak. Kalau tidak, maka saya bisa berhenti mengajak kalian bertobat. Galatia 4 ayat 16 sampai 20. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat bisa menjadi berkat yang luar biasa, sumber kenyamanan di saat baik dan buruk. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kemudian sahabat juga bisa menjadi sumber nasihat yang baik, sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 27 ayat 9. Sebagaimana minyak harum dan wangi-wangian menyenangkan hati, demikian juga kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Tidak selalu mudah untuk mengetahui siapa sahabat sejati kita. Terkadang sahabat sejati memberitahu kita apa yang tidak ingin kita dengar. Terkadang teman palsu memberitahu kita apa yang ingin kita dengar. Dalam menulis kepada jemaat Galatia, Paulus merasa perlu untuk mengingatkan mereka akan kebenaran tersebut. Saat dia membela Injil pembenaran oleh iman di dalam Kristus, saat dia berjuang melawan pengaruh mereka yang berusaha untuk mengikat mereka melalui hukum Musa, dalam percakapan dengan orang-orang Galatia atas dasar sentimen, Paulus mengatakan beberapa hal tentang sahabat sejati dan sahabat palsu. Dari kata-kata Paulus, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, sahabat sejati katakan apa yang perlu Anda dengar. Mereka akan mengatakan kebenaran, bahkan jika itu membuat mereka menjadi musuhmu. Tetapi sekarang jangan-jangan kalian menganggap saya musuh karena ajaran benar yang saya tuliskan kepadamu ini. Galatia 4 ayat 16. Bahkan ketika nadanya menyakitkan, itu sebabnya saya sangat rindu bertemu kalian lagi. Kalau kita bisa berbicara,
saya akan tahu apakah kalian masih mengikuti ajaran sesat itu atau tidak. Kalau tidak, maka saya bisa berhenti mengajak kalian bertobat. Paulus telah menjadi sahabat sejati bagi saudara-saudaranya. Kita membutuhkan sahabat sejati. Ketika mendengar Injil Kristus, orang yang akan memberitahu kita Injil yang lengkap seperti yang diberitakan oleh Kristus dan rasul-rasulnya, bukan hanya apa yang dipercaya secara umum atau apa yang mungkin menarik bagi kepekaan kita. Saat bertumbuh di dalam kasih karunia, Petrus memberitahu kita tentang perlunya bertumbuh dan bahaya kemurtadan. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, karena kalian sudah mengetahui hal-hal itu, hendaklah kalian berhati-hati. Jangan sampai kalian ikut terjebak dalam kesalahan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kalian tidak lagi percaya penuh kepada ajaran benar yang sudah kalian pegang dengan teguh. Hendaklah kalian masing-masing semakin dewasa dan sadar akan kebaikan hati Allah kepadamu, juga semakin mengenal penguasa dan penyelamat kita, Kristus Yesus. Hanya dialah yang patut dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. 2 Petrus 3 ayat 17-18. Bukan hanya menggelitik telinga kita dengan hal-hal yang kita senang dengar, karena akan tiba waktunya orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran benar. Mereka hanya akan mencari guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang enak didengar saja, yaitu yang sesuai dengan selera mereka. Orang-orang akan menolak ajaran yang benar, tetapi senang mendengarkan omong kosong dan cerita dongeng. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Saat menjauh dari Tuhan, saat Paulus menjangkau orang Galatia, sebagaimana Paulus mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain, apakah kita menghargai nilai sahabat seperti itu dalam hidup kita? Perhatikan kebijaksanaan Daud dan Salomo. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Mazmur 141 ayat 5a. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Amsal 13 ayat 18. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Amsal 15 ayat 31-32. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Amsal 25 ayat 12. Semoga kita selalu menghargai nilai sahabat sejati. Selain itu, hal yang kedua, sahabat palsu mengatakan apa yang mereka ingin Anda dengar. Mereka akan memberitahumu apa yang mereka inginkan. Ketika itu, membuatmu berada di pihak mereka. Guru-guru palsu berusaha keras mempengaruhi kalian untuk berpihak pada mereka. Tetapi itu bukan hal baik karena mereka tidak tulus. Mereka ingin menjauhkan kalian dari kami supaya kalian hanya bersemangat mengikuti mereka saja. Galatia 4 ayat 17. Ketika Anda memiliki sesuatu yang mereka inginkan, sekali lagi tentang saudara-saudara kita yang dulu beragama Yahudi dan yang berusaha memaksa kalian untuk disunat, hal itu bukan untuk menolong kalian. Mereka melakukan itu hanya untuk menyenangkan hati orang Yahudi yang lain. Juga supaya mereka tidak dianiaya karena ajaran kita bahwa manusia dibenarkan Allah hanya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Memang mereka bersunat, tetapi mereka sendiri tidak menaati semua hukum Taurat. Yang mereka inginkan hanyalah supaya kalian disunat sehingga mereka bisa membanggakan diri dengan berkata kepada orang Yahudi lain, sekarang orang-orang di Galatia sudah masuk agama Yahudi karena ajaran kami. Galatia 6 ayat 12-13. Guru-guru Yudaisme bukanlah sahabat sejati bagi jemaat Galatia.
Kalian wajib mewaspadai sahabat palsu. Ketika Anda sedang dirayu dengan semangat, motif mereka mungkin tidak benar. Guru-guru palsu berusaha keras mempengaruhi kalian untuk berpihak pada mereka. Tetapi itu bukan hal baik karena mereka tidak tulus. Mereka ingin menjauhkan kalian dari kami, supaya kalian hanya bersemangat mengikuti mereka saja. Galatia 4 ayat 17. Pengetahuan mereka mungkin salah. Saudara-saudariku, kerinduan hati dan permohonan saya yang sungguh-sungguh kepada Allah adalah supaya semua keturunan Israel bisa diselamatkan. Saya tahu betul bahwa mereka sungguh-sungguh berusaha hidup untuk menyenangkan hati Allah, tetapi usaha mereka tidak berdasarkan pengertian yang benar. Roma 10 ayat 1 dan 2. Taktik yang pertama kali digunakan oleh setan dan sejak itu digunakan oleh banyak orang. Tetapi saya takut jangan-jangan kalian tertipu dan pikiran kalian disesatkan, sehingga dengan sengaja bertindak tidak setia lagi terhadap Kristus, seperti Hawa tertipu oleh kelicikan iblis di Taman Eden. 2 Korintus 11 ayat 3. Ketika Anda dikejar hanya di hadapan mereka, Paulus mencari pengabdian mereka bahkan dalam ketidakhadirannya. Memang saya senang kalau kalian bersemangat, tetapi semangatmu haruslah tentang hal yang baik, dan jangan hanya waktu saya hadir. Galatia 4 ayat 18. Sahabat palsu sering melupakanmu ketika mereka tidak lagi bersamamu. Apakah kita menghargai bahaya dari jenis sahabat yang salah? Perhatikan kebijaksanaan Salomo. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya, walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya. Kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Amsal 26 ayat 23-26. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27 ayat 5-6. Sebagai kesimpulan, tetapi janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berpandangan seperti itu. Pepatah mengatakan, berteman dengan tukang minyak akan bau minyak. 1 Korintus 15 ayat 33. Dengan memakai kemampuan rohani itu, kita tidak akan lagi seperti anak-anak yang mudah terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat supaya kelihatan benar. Efesus 4 ayat 14. Semoga kita belajar dari interaksi antara Paulus dan jemaat Galatia. Sahabat sejati mengatakan apa yang perlu kita dengar. Sahabat palsu mengatakan apa yang mereka ingin kita dengar. Berbicara tentang sahabat sejati, sahabat terbesar yang dapat kita miliki adalah Yesus. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya setiap diri kita merindukan banyak sahabat sejati di dalam hidup kita. Tetapi sahabat sejati itu sangat langka. Dan biarlah melalui tuntunan nasihat firman Tuhan ini, kita diberikan hikmat bijaksana untuk memilah dan memilih mana sahabat sejati dan mana sahabat yang palsu. Dengan demikian, kita tidak mau mengoleksi, apalagi bersahabat dengan sahabat palsu. Kita hanya mau mengkoleksi sahabat yang sejati dan mau bersahabat dengan mereka yang benar-benar mengasihi Yesus, sebagaimana Yesus dapat menjadi sahabat yang terbesar dan paling sejati bagi kita semuanya. Kiranya Yesus sang sahabat sejati itu senantiasa menuntun dan memberikan inspirasi bagi kita untuk menjadi sahabat yang sejati bagi sesama kita. Shalom.